Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading lagi ya. Ini energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Bisa aja energi orang yang dealing sama kamu atau energi kamu ada di dalamnya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah. Kali ini temanya, judulnya tentang yang berencana mencari kamu dalam waktu dekat ini gitu ya. Oke. Jadi kita bakalan kepoin yang berencana mencari kamu dalam waktu dekat. Oke. Aku udah shuffle opening cards-nya, kartu-kartu pembukanya ya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Baiklah. Ini ada kartu color ya. Oke. Ya, ini ada key. Ada ceremony, alien, ini ada dog, ya, ada juga sex kiss hug. Oke. Jadi yang berencana mencari kamu, ini aku lihat sih orang yang membuat hidup kamu berwarna, tapi bisa vice versa. Karena kamu hidupnya berwarna. Jadi sebenarnya bisa juga kalian itu saling mewarnai hidup satu sama lain. Kamu bahagia sama dia, dia juga bahagia sih sama kamu. Cuma kan kalau namanya kebahagiaan itu nggak selalu mulus-mulus aja. Ada kok konfliknya, ada kok masalah-masalahnya gitu sama kamu. Beberapa ini belum terbuka satu sama lain. Entah dia atau kamu, ada seseorang di sini yang belum jujur apa adanya tentang perasaannya, isi hatinya, atau kayak ada yang perlu diklarifikasi dari dia ataupun dari kamu. Karena aku ngerasa orang ini bisa aja memang gak jujur selama ini gitu ya. Dia tertutup, dia tuh banyak menyembunyikan rahasia dari kamu. Beberapa mungkin sudah kamu rasakan, ada yang dia tutup-tutupi. Kamu tahu satu persatu, entah dari orang atau dari media sosialnya. Bisa juga intuisi kamu berkata ya, kamu dengarkan kata hati kalau orang ini banyak bohongnya gitu. Beberapa mungkin dia sembunyiin statusnya, bisa aja dia ngaku sendiri tapi dia ada yang lain, masih sama yang lain, atau ya begitulah. Bisa aja dia ngakunya ini itu padahal dia nggak punya apa-apa. Bisa juga dia ngakunya sih nggak mau sama kamu, atau dia menghindar tapi sebenarnya dia mau sama kamu. Ada yang seperti itu ya. Dia nggak terbuka sih, dia kayak berperilaku yang tegaan gitu sama kamu. Mungkin ini bisa juga orangnya gengsi atau arogan gitu. Ada yang angkuh di sini ya, kayak menjaga dirinya supaya tetap stay cool, tetap maco ya, tetap elegan gitu. Jadi seperti jual mahal juga sih aku lihat. Dan ini ya, sebenarnya orang yang aku lihat udah cocok sama kamu, udah klik banget sama kamu ya. Entah kalian kalau ngobrol itu seru, kalau ngobrol itu asik ya. Mungkin beberapa ya memang kamu tuh
udah benar-benar jadi tempat sharing yang baik buat dia gitu. Kamu jadi tempat cerita, atau ya udah banyak lah yang kalian obrolin selama ini. Dia merasa menemukan partner yang klik banget kayak kamu, cuma dia nggak mengakuinya juga gitu. Ya kembali lagi, ada yang dia sembunyikan, bisa tentang ada orang lain atau ada yang mengendalikan dia. Dan ini bisa juga tentang ketakutan, kekhawatiran ya. Dia takut, dia khawatir nggak bisa berjuang untuk kamu, jadi ya dia diam. Gitu. Bisa aja dia kayak ngerasa kamu tuh nggak spesial, tapi sebenarnya kamu spesial banget gitu. Beberapa ini memang orangnya dia menghargai kebaikan kamu, cuma kadang dia tuh nggak tahu cara mengekspresikannya gitu. Bisa aja memang dia orangnya kurang ekspresif, nggak tahu bagaimana cara berekspresi, nggak tahu mengekspresikan bagaimana hatinya itu benar-benar senang karena kamu baik ke dia gitu. Dan aku rasa dia juga sulit mengekspresikan cara dia mengapresiasi kebaikan kamu ya. Misal ya kalau kamu baik, bisa aja dia jarang bilang terima kasih ke kamu gitu. Jadi cuma kayak senyum aja, oh lo tuh baik sama gue ya, oke lah. Kayak gitu doang, atau dia senyumin kamu doang gitu. Dan aku lihat dia ngerasa kamu kayak kunci yang berharga buat dia ya. Kunci ini bisa kayak nyelesain masalah-masalahnya. Mungkin kalau ngobrol sama kamu, sharing sama kamu tuh banyak hal positif yang dia terima. Beberapa kalian memang orangnya sering ngasih advice, ngasih saran, nasihat yang membangun. Nah, dia senang sama kamu gitu. Dia menghargai sih kalau kamu tuh benar-benar sosok yang berkualitas, meskipun dia jarang memuji kamu ya. Ya ini aku sih ngelihat ada yang memang orangnya gengsi banget, gengsi memuji apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan ya. Atau kalau ini misalnya relasi biasa gitu, entah rekan kerja, rekan belajar, atau hubungan jenis apalah ya, ya dia kayak benar-benar tahu kalau kamu tuh bisa memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang benar-benar membuat dia berpikir terbuka dan lebih kreatif ya. Terutama kalian yang orangnya kreatif, dia tuh jadi ngerasa jalan hidupnya mempunyai rasa semangat lagi gitu. Terus aku lihat menurut dia ya, kamu berbeda daripada yang lain. Kamu tuh ibarat kayak fenomena atau kejadian yang langka gitu. Dia jarang bertemu orang seperti kamu. Jadi karena kamu langka ya harus dipelihara ya. Harus diperbarui. Ibarat kayak ya manusia seperti kamu perlu dilestarikan gitu. Jadi kalau orang yang benar-benar high quality harus dilestarikan, menurut dia gitu. Makanya dia ngerasa sama kamu tuh ya bawaannya pengen komitmen sebenarnya, kayak pengen banget nikah sama kamu gitu, pengen serius, cuma ya tidak semudah itu kan Maimunah. Gitu. Makanya di sini aku lihat hubungannya banyak banget yang gak jelas di antara kalian ya. Apalagi kalau sudah ada orang lain, atau ini dikendalikan orang tua, dikendalikan keluarga, itu kan gak mudah gitu. Jadi orang ini ngerasa ya cukup gue aja yang tahu seberapa dalam perasaan gue sama lo. Nah kayak gitu. Makanya dia tuh kayak punya dunianya sendiri, punya khayalan sendiri tentang kamu. Kadang ya dia mau berhayal bisa punya masa depan sama kamu. Terus ya kadang dia tuh mau berhayal hal-hal negatif sama kamu.
atau yang lebih intim sama kamu, ya gitulah. Yang lebih intim itu kan ya bisa kan dibayangkan. Dia memang, aku rasa ini orangnya kadang pikirannya ngeres gitu loh. Bisa aja kelihatan orangnya baik-baik aja, polos gitu ya, tapi ternyata nafsuan juga orangnya. Dia benar-benar berhasrat banget sama kamu. Jadi kalau berhayal, ya dia berhayal punya physical touch, atau dia bersentuhan fisik dengan kamu gitu. Ya itu hayalannya lah. Tapi ada juga di sini yang memang kalau kalian udah sering bersama ya lebih dari situ sih yang dilakukan. Aku lihat ada kayak gitu ya. Atau memang ini orangnya memang seperti itu ya, punya sexual attraction gitu, seksnya tinggi. Seksnya gede memang ya, itunya yang gede. Oke, kita lihat lagi ya. Yang berencana mencari kamu. Ini ada kartu Eight of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Six of Cups, King of Wands, ada The World, Queen of Pentacles, dan ya ini ada Six of Wands ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat ini Sagittarius, Leo, Aries, Cancer juga kuat ya. Pisces, Aquarius kuat. Oke, Pisces lagi muncul ya. Diam-diam tapi wah. Oke, sama ini yang kuat di sini, Libra ya. Jadi orang ini tuh kepikiran, memang berencana untuk mencari kamu ya. Soalnya beberapa dari mereka butuh bantuan kamu. Entah ya butuh cuan, butuh uang gitu kak ya. Mungkin aja dia kan udah memang lagi ada masalah dalam keuangan, atau dia pekerjaannya benar-benar down, atau jangan-jangan ini udah nggak kerja lagi ya orangnya. Beberapa ada yang gitu. Terus bisa juga dia minta bantuan untuk ya segala sesuatu yang menguntungkan dia gitu. Dia bisa aja minta support, minta dukungan dari kamu, makanya dia pengen cari kamu. Cuma aku lihat ini lebih karena ya dia tahu kamu bisa diandalkan, dia tahu kamu tuh orangnya peduli banget sama dia. Jadi kan kalau dia datang lagi atau mencari kamu, dia percaya diri aja gitu. Dia ngerasa pede kalau kamu bakalan kasihan sama dia gitu. Atau memang kamu orangnya nggak tegaan. Ada ini yang orangnya sudah lama kamu kenal ya, jadi nggak baru-baru banget. Aku lihat orang ini pintar sih, pintar berbohong. Memanipulasi sesuatu, memanipulasi keadaan. Cinta sih iya ya, dia sayang sama kamu aku lihat. Cuma kayak berharap juga bisa memanfaatkan kebaikan kamu gitu. And then ini ada juga orang jauh ya. Entah kalian itu bisa aja cuma berkomunikasinya dari sosial media, tapi ini ada yang off komunikasi ya, komunikasinya nggak lancar gitu. Bisa karena pihak dia atau vice versa. Soalnya ya kamu ngerasa orang ini
kayak nggak jelas gitu tujuannya ke kamu. Kadang baik tapi kadang enggak. Kadang kamu ngeliat dia tuh peduli, care banget sama kamu, tapi kadang ya dia tuh sulit lah untuk benar-benar tulus sama kamu. Ini nggak hanya tentang materi sih masalahnya, bisa juga orang ini di luar sana masih mau berpetualang ya. Entah dia dealing juga sama orang lain, orang baru atau orang masa lalunya gitu. Jadi memang ya hidup dia tidak jelas, makanya sama kamu tidak jelas juga gitu. Ada yang memang jaraknya jauh banget, makanya muncul trust issue ya, sulit percaya, kamu sulit percaya sama dia. Ada juga yang memang kalau jarak dekat ya seperti kayak orang yang gak kenal ya, seperti jauh-jauhan gitu. Soalnya ini aku lihat orang yang bisa dibilang apa ya, dia merasa punya harga diri yang tinggi gitu. Jadi kalau dia pengen minta bantuan sama kamu, atau ya dia semacam muncul lagi terus hilang lagi, ya itu kayak membuat kamu seperti tempat persinggahan aja gitu. Di saat dia bosan sama kehidupannya, dia bosan sama yang lain, dia bosan sama kerjaannya kah, atau bosan sama keluarganya, dia kayak bisa balik lagi ke kamu gitu. Cuma untuk orang yang seperti ini ya, sebaiknya kamu jangan terlalu berharap ya. Takutnya kamu kecewa lagi seperti itu. Terutama di sini yang sudah komitmen sama orang lain atau yang dikendalikan sama orang tuanya. Ya bagaimanapun, apapun yang terjadi sih, aku rasa dia kayak nggak mau memilih kamu gitu. Jadi seberapa besar kebaikan kamu, seberapa sering kamu memperlakukan dia dengan baik, ya tetap aja dia jadi kayak nggak menghargai kamu, soalnya dia memilih yang lain gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini ada kartu The Fool ya, Hangman, The Devil, Judgment, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Temperance, Aquarius, Gemini, Libra ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ini Sagittarius, Capricorn, Scorpio, itu kuat banget ya. Sama Leo juga kuat, Libra, Taurus. Oke. Jadi kalau aku lihat sih, ini memang orang yang toksik ya. Sebenarnya nggak sehat sih buat kamu. Jadi kalau dia berencana mencari kamu ya, takutnya kamu kecewa lagi gitu. Ini beberapa memang hubungan karma, atau kalaupun ini twin flame kamu ya, hubungan mirror dengan kamu, koneksi mirror dengan kamu ya, kalian itu sebenarnya berkoneksi untuk merefleksi kehidupan satu sama lain. Jadi bisa juga untuk saling membayar karma satu sama lain. Ada yang seperti itu. Makanya terlihat kayak bisa aja saling menyakiti. Entah dia duluan yang menyakiti kamu, kemudian kamu jadi berbalik kelakuannya ke dia gitu. Dan aku ngelihat ini orang cukup keras gitu. Bahkan ada yang kasar orangnya di sini. Kasar itu bisa dari cara dia berkomunikasi, cara dia bicara, cara bertingkah laku. Ya,
ini bisa juga orangnya memang kalau ngomong itu nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, apalagi otak ya, itu mungkin nggak dipakai. Jadi bisa aja dia ngomong binatang, ngomong nggak enak ke kamu gitu. Padahal ya aku sih ngelihat di sini kan hubungannya nggak seimbang. Entah kamu yang udah banyak berkorban, tapi kamu yang mendapatkan omongan nggak enak dari dia gitu. Jadi kamu merasa orang ini ya aneh lah, seperti alien ya. Seperti makhluk dari planet lain gitu. Pokoknya toxic banget sebenarnya. Jadi kalau ada masalah, ada problem, yang paling dia sudutkan adalah kamu ya. Ini orang nggak segan-segan ngeblokir loh, nggak segan-segan delete accountnya, atau ya nggak mau lah temenan sama kamu di media sosial. Jadi ya angkuh, arogan. Terus beberapa ini mungkin memang sudah terbiasa tidak berjuang, atau memang dia selama ini hidupnya ya gitu-gitu aja hidupnya. Bisa dibilang pemalas, ada yang seperti itu. Bisa juga ada yang manja di sini, atau memang ya begitulah hasil didikan dari keluarganya. Jadi toksik banget gitu. Kalau misalnya membuat kesalahan ya belum tentu dia mau minta maaf, malah dia memutarbalikkan fakta. Bisa aja dia menjelek-jelekkan kamu, padahal kamu udah banyak baik ke dia ya. Ini bisa vice versa. So kalau ada konflik yang memuncak, kalian terpisah atau tidak bicara lagi ya, aku rasa dia tuh menganggap kamu yang bersalah gitu. Dia menganggap kamu yang gak bisa mengerti dan memahami dia. Jadi mentalnya gitu. Victim banget ya, merasa korban. So orangnya seperti ini kalau punya masalah sama kamu, dia bukan mikir mencari solusinya, tapi dia mikir udahlah, biar gak pusing, mending gue pergi sama teman-teman gue, pergi sama yang lain, atau pergi sama siapalah. Bisa juga memang ini orangnya ya dia benar-benar nggak bisa berpikir keras gitu. Dia orangnya nggak mau ambil pusing. Jadi kalau ada masalah sama kamu ya, daripada gue pusing mikirin lo, mending gue main sama yang lain. Nah ada yang kayak gitu. Ini ya yang parahnya sih, orangnya bisa juga berhubungan sama yang lain ya, seks dengan yang lain meskipun nggak cinta. Ada yang seperti itu. Makanya kamu ngerasa aneh ya, orang ini kok bisa gitu di link sama yang lebih dari satu orang. Entah dia komunikasi atau kenal dari sosial media sama orang lain ya, bisa aja dia chatting sama orang lain, atau ya video call sama orang lain. Dan itu yang dibahas memang tentang hal-hal seksual. Nah ada yang seperti itu. Makanya beberapa dari mereka ini ada yang memang sengaja ngeblok atau nggak mau ngerespon kamu supaya kamu nggak ngeganggu dia. Contoh ya, kamu ngeliat dia online nih tapi dia nggak ngerespon kamu, ya muncullah kecurigaan kamu dia chatting sama yang lain. Tapi kalau kamunya diblokir ya, aku rasa memang dia nggak mau diganggu sama kamu kalau dia chatting sama yang lain. Nah ada yang seperti itu ya. Jadi ini aku rasa kalaupun twin flame, toksiknya luar biasa. Ujung-ujungnya memang sulit bersatu ya. Makanya kalau ada cinta yang bersegi-segi nih, entah kamu atau dia punya orang lain, atau sama-sama ada yang lain ya, belum tentu sih dia itu bisa loyal sama kamu, karena dia aja bisa menduakan pasangannya, apalagi ke kamu. Nah ada yang seperti itu. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu merasa semua cerita dia atau apa yang dia katakan itu kayak benar menurut kamu, tapi kenyataannya banyak hal yang dia tutup-tutupi. Misal tentang
aku tuh sama yang lain karena dijodohkan, aku sama yang lain tuh nggak bahagia, pasangan aku itu nyakitin aku, atau ya segala macam lah yang dia bilang ke kamu itu kayak gitu. Terus kamu jadi kasihan sama dia, padahal ya dia tuh ngomong seperti itu supaya kamu mau sama dia. Ada yang kayak gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati juga ya untuk dealing dengan orang seperti ini, banyak bohongnya. Karena ketika dia menghilang atau dia tidak berkomunikasi dengan kamu, bisa juga dia sudah dealing lagi dengan yang lain selain kamu dan selain pasangannya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi perhatikan satu persatu kata-kata dari seorang pembohong itu ya. Ini mau konflik apalah, entah masalah seseorang yang tidak setia atau tentang seseorang yang banyak bohongnya mengenai uang, materi ya. Pokoknya setiap kata yang kamu dengar dari seseorang yang sulit dipercaya ya, coba dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi gitu. Semakin spiritual kamu kan sebenarnya semakin kuat intuisi kamu untuk benar-benar memahami omongan orang ini jujur atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada calling in your soulmate. Oke, ini ada soulmate ya. New love. Express your love. Stay optimistic. Oke. Jadi ini banyak tentang soulmate di sini. Jadi aku ngelihat sinkronisitasnya ya. Ini tuh tentang kalau misalnya seseorang ini mau berubah ke arah lebih baik, dia bisa aja suatu hari nanti menjadi soulmate kamu. Soulmate itu belahan jiwa ya. Banyak kok sebenarnya yang sebelum-sebelumnya itu hubungan karma, hubungan toxic ya, atau twin flame yang toxic. Sebelumnya bisa aja kayak gitu. Tapi kalau orang ini sudah mau berubah dan kamu ngerasa optimis, orang ini mampu menjadi sosok yang lebih baik ya, dia bisa menjadi soulmate kamu. Apalagi kalau dia memperjuangkan kamu ya. Kalau dia mau berjuang bersama ya itu baru soulmate gitu. Tapi ada juga kalian yang memang pada akhirnya menyadari kalaupun memang dia berencana mencari kamu tapi hanya karena maunya aja, ada maunya, ada keinginannya, mau manfaatin kamu, atau ya orang ini cuma menjadikan kamu persinggahan. Nah, orang yang mencari ini sebaiknya nggak usah lagi dikasih kesempatan gitu, karena beberapa kalau yang single ini bisa aja menemukan cinta baru yang lebih baik, yang bisa menjadi soulmate kamu. Dan ini hubungan kan jadikan aja pelajaran gitu, jadikan aja pelajaran kedepannya kamu harus berpikir untuk menaikkan kualitas diri kamu supaya kamu dapat yang lebih baik juga gitu. Dan aku ngerasa ketika kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik, atau kamu merasa ada yang lain yang lebih baik, entah pasangan kamu atau siapa ya, cobalah menunjukkan rasa cinta kamu kepada soulmate itu ya. Soalnya kalau kita udah merasa pernah tersakiti, jangan bawa-bawa energi masa lalu itu ke yang lain, apalagi ke orang baru ya. Karena nggak semua orang jahat ya, nggak semua orang buruk. Di dunia ini masih banyak kok orang baik, terutama yang sering banget gagal dalam percintaan ya. Tetaplah optimis ya, karena Tuhan sebenarnya bakalan ngasih yang terbaik untuk kamu kalau kamu mau berusaha memperbaiki diri sampai benar-benar menjadi diri kamu yang terbaik kayak gitu. Terus aku ngelihat
Kalau orang yang toksik itu, yang tadi itu yang aku bilang, yang benar-benar tidak sehat lah, tidak baik lah untuk kamu. Memang orang seperti itu kan sulit tuh berubahnya, ya. Ibarat kayak harus ada mujizat atau setidaknya kena azab dulu baru bisa berubah. Dan beberapa di sini aku ngeliat orang itu ketika ada di posisi terendah, di saat benar-benar nggak punya apa-apa atau nggak ada yang peduli dengan dia, terus ya bisa aja dia jatuh sakit, kondisi kesehatannya down, ya saat itulah dia ada perasaan pengen berubah menjadi lebih baik. Cuma ketika dia mau berubah menjadi lebih baik itu ya kamu mungkin sulit percaya lagi sama dia gitu. Tapi sih nggak usah khawatir ya, kalau memang dia benar-benar yang terbaik buat kamu nantinya, ya biarkanlah orang itu berjuang. Kamu bisa lihat kok cara dia memperjuangkan kamu seperti apa. Kalau kamu ngelihat cara dia perjuangin kamu setengah-setengah, ya nggak usah dipaksain. Tapi kalau dia benar-benar totalitas memperjuangkan kamu, ya itu sih sebenarnya yang bisa diberi kesempatan. Jadi gunakan intuisi kamu ya, gunakan attraction dalam diri kamu. Pada siapa sebenarnya hati kamu berlabuh? Oke? Baiklah. Sekarang aku bacain angka ya. Mungkin angka ini berkaitan sama kamu atau dia. Tanggal spesial, bulan spesial, atau umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah. Ada 24, ada 11 ya, ada 27, ada 12, ada 16, ada 5, ada 8, 15, 31, 13, 10, 25, kan 25 ya, 20, 26, 1, 30, 22, 7, 21, sama 3. Oke. Kalau nama wilayah ini ada ya, aku bacain wilayahnya, tempatnya. Mungkin kamu atau dia dari sini, pernah kesini kah? Atau ada rencana atau impian kayak pengen mungkin kesini, ke tempat ini ya, wilayah ini. Ada Jogja, Tasikmalaya, Aceh, Riau, Pekanbaru ya. Ada Gorontalo, Palu, Manado, Lombok, Surabaya, Tangerang, Bogor, Semarang, Malang, Jakarta, Ambon, Kalimantan, Singapura, China ya, Hong Kong, Vietnam, Arab Saudi, terus negara-negara Eropa gitu ya, ada beberapa. Ada Malang, Padang, Kupang, Medan.
Oke. Aku rasa ini ya general reading kali ini mungkin beberapa aja yang cocok ya, atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.